Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, yang diwakili Bapak Kepala Bidang Destinasi, ya, banyak destinasinya, dan juga yang ulun hormati pembawa acara. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa kumpul-kumpul di sini, bukan untuk kumpul-kumpul prokes ya, tapi tetap prokes ya, protokol kesehatan. Jalannya sudah jauh-jauh, lumayan banyak aja yang akan dikatakan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi diperkenalkan oleh pembawa acara, saya ini dari SDM. SDM itu adalah singkatan dari Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Energi Sumber Daya Mineral dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ini tadi Pak Kabit tadi juga nanya, baru kali ini mengundang SDM. Saya sendiri juga bingung kenapa saya undang pariwisata. Gitu. Yang barangkali Bapak Ibu yang saya hormati ini barangkali terpikirnya kalau dulu itu dinas SDM itu dinas pertambangan, seolah-olah cuma nambang doang. Tapi kenyataannya sebenarnya enggak. Kami seperti Bapak Ibu juga memikirkan bagaimana cara meningkatkan ekonomi kita selain dari tambang. Salah satunya adalah untuk kepentingan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satunya melalui geopark. Nah, aneh ini geopark ini apa itu? Makanan apa geopark? Ini saya dikasih waktu berapa lama Bu? 1 jam ya? Oh, setengah jam. Biasanya saya kalau sudah bercerita geopark itu seharian tidak habis. Makanya saya tanya, cuma dikasih waktu setengah jam itu nanti yang poin yang harus saya sampaikan. Ya. Kenapa namanya geopark Maratus? Sedikit aja saya kutip bahwa tahun 2018 kami ditantang ketika itu oleh para pimpinan, para kepala dinas kumpul di Provinsi Kalimantan Selatan, provinsi menantang kepada saya ketika itu. Mungkin pertanyaan iseng tapi berharap. Jawabnya saya juga iseng tapi ternyata diseriusi. Kita itu bertanya begini, Pak Ali, di tempat kita ini ada geopark enggak? Saya harus jawab karena mereka orang pintar-pintar. Kalau geosetnya banyak, tapi geoparknya belum ada. Loh, kok kenapa belum ada? Ya belum dikukuhkan. Kayak ibu, bapak itu punya anak, habis lahir kalau belum ditasmiahi kan nggak tahu anaknya siapa namanya, kan tahunya cewek ada cowok doang gitu aja kan. Nah, semakin pertanyaan itu semakin menjurus dan sambil marah dengan jawaban saya seperti itu. Salah satunya, di mana itu? Gitu. Saya jawab, di Pegunungan Meratus. Meratus kan luas. Yang mana? Memang sengaja biar marah dulu para kepala dinas waktu itu. Lalu saya contoh, saya katakan Meratus itu mulai dari Kabupaten Banjar sampai Kota Baru Sangka, sampai Tabalong, Tanjung dulu. Yang paling dekat sekali. Itu di tempat kita itu ada pendulangan intan yang di Banjarbaru, di mana? Cepanak. Itu merupakan bagian daripada geoset yang bisa kita angkat jadi geoset. Geoset itu apa? Set itu tempat, geo itu buminya, tempat bumi yang kita angkat, situsnya. Apa itu geoset? Nah, nanti akan saya
saya buka satu persatu. Tapi kira-kira mungkin teman-teman banyak sudah tahu. Ada yang sudah paham tentang geopark? Coba angkat tangan. Supaya saya nanti nggak ngelantur kemana-mana. Ada kan? Nah, mungkin kalau memang belum banyak, saya terpaksa harus sedikit banyak mengulas itu. Supaya pemahamannya kita penting pemahaman sama. Nanti sampai apa bedanya geopark dengan pariwisata? Apa bedanya geopark dengan geopark yang lain? Itu. Ya. Ini saya ilustrasikan. Kenapa di sini ada yang paling kiri itu adalah monumen Intan Trisakti. Nah, tadi saya menyebut itu sebagai geoset. Yang kedua, sebelah kanannya seperti apa itu? Kingkong. Apa? Bukan, yang besar itu. Oh, gorila, seperti gorila. Ini adalah batuan leukokratik yang kita curigai sebagai plagiogranit yang ada di batu licin. Kenapa kita angkat? Jenis batuan seperti ini termasuk batuan yang langka di dunia. Kenapa saya angkat? Di dunia ini yang terekspos itu hanya di 3 tempat. Di Trodos, di Oman, satunya di Yunani kalau nggak salah, terekspos. Nah, di tempat kita ketemu ini pun juga tidak disengaja. Karena apa? Ini lokasinya ini sebenarnya di gunung, itu ditambang orang, sehingga terbukalah itu. Nah, yang putih-putih itu yang kita katakan sebagai leukokratik ini tidak diangkat sama orang-orang itu. Kita tanya kenapa? Karas payah. Alat kami kadang mampu untuk memecah itu. Semakin penasaran. Inilah kita bersyukur karena ada tambang sehingga kita terekspos akhirnya kelihatan. Kalau nggak dibuka segini kita nggak tahu kalau di situ ada yang tersembunyi yang luar biasa itu, kelasnya. Nah ini apa namanya aneh, unik. Lalu berikutnya itu yang di tengah itu adalah serpentinite forest di Mandiangin. Ada yang dari Mandiangin? Ada. Nah, ini adalah geoset yang kita buka di sana. Nah, berikutnya yang ada palunya itu palu geologi. Itu merupakan batu gamping merah. Kenapa batu gamping merah dijadikan geoset? Karena batu gamping merah itu keberadaannya adanya adalah di laut yang sangat dalam, bahkan nggak tembus dengan matahari. Itu di sana yang hidup di sana jenis radiolaria. Radiolaria mereka mati mengendap, kemudian terlitifikasi jadilah batu gamping merah. Sebelah kanannya itu, nah ini nomor 2 dari sebelah kanan itu air terjun. Ini di Kahung ini. Ada yang Belangaian, ada yang dari Belangaian. Nah ini Kahung. Terus yang paling kanan itu goa. Ini salah satu ilustrasi. Ini goa. Ini goa yang di Liang Bangkai, Tanah Bumbu. Ya. Lalu atasnya, ini kan tadi berbicara yang batu. Yang di atasnya kenapa kok ada rumah Banjar? Kita masukkan, kenapa ada bunga, ada burung, ada jamu. Inilah geopark. Jadi geopark itu merupakan suatu kawasan geografi tunggal yang di dalamnya berisi ya batuan, ya bentang alam, ya manusia, ya unsur tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya yang saling terpadu, yang saling memperoleh keuntungan. Ada Dayak Meratus itu sebagai culture-nya. Akibat dari bumi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atas permukaan, kemudian disitulah tumbuh ya rumput, ya pohon, termasuk pohon ulin, langka,
kemudian ada manusia hidup di dalamnya, berumah, kemudian menikmati tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Nah, ini keterpaduan ini dalam rangka dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan ekonomi oleh masyarakat lokal tadi, dinamakan sebagai geopark. Jadi itu geopark. Jadi geopark itu bukan hanya batu toh, bukan hanya pantai, bukan pantai. Ini kenapa pantai nggak saya masukkan di sini? Nah, itu yang ciri khasnya geopark itu yang pertama adalah memiliki unik, langka dari segala busa. Kalau unik itu kan kesan ya, kayak pariwisata itu kan kesan estetikanya. Tapi kalau sudah unik itu berarti tidak ada di tempat lain. Terus kemudian bernilai tinggi. Bernilai tinggi itu misalnya seperti tadi yang saya sampaikan, contohnya intan. Intan itu yang ada itu kan hanya di kita, kan? Di Banjar kan? Dan di Matamoras itu sama yang di Cempaka. Sebenarnya saya tanya, di Jawa ada enggak? Enggak ada ya, tambang intan tradisional enggak ada. Di Jakarta enggak ada. Kemudian di Sulawesi ada? Enggak ada. Sulawesi Sumatera? Enggak ada. Di Malaysia? Enggak ada. Mungkin ke Thailand? Enggak ada juga. Nah, ini salah satu ini berarti bernilai tinggi sehingga perlu dilakukan konservasi, perlindungan. Nah, program perlindungan itu bagian dari program geopark, termasuk adat istiadat tadi, sehingga membedakan antara masyarakat Banjar dengan masyarakat Jawa, Bugis maupun Batak. Itu dengan ciri pakaiannya. Nah, itu pada akhirnya akan menjadi kunjungan wisata. Bapak-bapak ini nanti yang menikmati. Kalau sudah kita angkat jadi geopark, bapak-bapak yang menikmati ini semua nanti. Oke, bisa lanjut? Nah, geopark Meratus. Kenapa kita katakan Meratus? Meratus itu sebenarnya sudah sejak abad 18 itu sudah dikenal oleh dunia, khususnya oleh para peneliti-peneliti bumi. Jadi apalagi sebelum kemerdekaan yang namanya Van Bemmelen, orang Belanda yang peneliti orang geologi yang dari Indonesia itu baru dulu mulai dari abad 18 sudah dikenal Gunung Meratus. Saya pernah baru aja ketemu dengan Profesor Ibrahim Kumur dari Malaysia. Itu orang nomor 2 di UNESCO Global Geopark. Cerita-cerita sama saya sebut Kalimantan Selatan, South of Kalimantan, nggak paham gitu. Itu di mana? Oh ya, saya ingat, ini orang Malaysia, ini padahal udah deket sama kita kan nggak tahu. Lalu saya jawab, saya Borneo. Oh iya Borneo. Ternyata gitu, Borneo. Tapi dengan Meratus paham dia. Tahu saya kalau Meratus. Tapi Kalimantan Selatan, saya baru dengar. Kalau Borneo sudah tahu, saya sekolah sudah tahu Borneo. Sama yang penggunaan Meratus itu, saya melakukan saya baca-baca jurnal internasional penggunaan Meratus. Oke, makanya kita ambillah namanya geopark Meratus. Jadi ini adalah kita angkat sebagai geopark karena kejadian pegunungan Meratus itu unik, Pak. Unik, berbeda dengan di Jawa, berbeda dengan Sumatera, berbeda dengan Sulawesi. Gitu. Belum tadi dulu biar nanti pemahamannya. Nah, geopark Meratus itu mengusung tiga unsur utama. Yang pertama adalah keanekaragaman bumi. Kalau berbicara bumi, yang kaitannya adalah yang kita injak ini bumi. Semakin ke dalam, kalau kita menabur sumur makin dalam makin karas. Kalau ke awal dangkal karas lagi itu bumi. Berarti keanekaragaman ya tanah, batuan itu bumi. Dan keanekaragaman culture. Dengan harganya bumi itu jadi daratan. Coba kalau bumi ini yang kita injak ini masih digenangi oleh lautan, adakah manusia hidup di situ? Nggak mungkin toh.
Gitu loh. Nah itulah makanya ini ada kolaborasi. Bumi dimunculkan di daratan, manusia bisa hidup di situ. Karena apa? Ada tumbuh-tumbuhan, biodiversity, keanekaragaman hayati. Kemudian bisa mencocok bercocok tanam, bisa memetik buah, sehingga ular hidup, kelelawar hidup, kupu-kupu hidup, ulat pun hidup. Kita juga hidup manusia. Contohnya kita ini. Yang lebih ekstrim lagi adalah wabil khusus yang menjaga hutan. Siapa itu? Adalah saudara-saudara kita juga, ya, yang disebut sebagai suku Dayak. Kan ada Dayak Bukit, ada juga Dayak apa namanya ini? Banjar itu Dayak juga kan? Ya, ya. Lalu ini ilustrasinya sebelah kanan itu air terjun kilat api itu kalau nggak salah di hulu sungai. Kenapa kita sebutkan? Itu adalah batunya itu adalah batunya ini itu serpentinite. Serpentinite itu umurnya ternyata adalah 200 juta tahun yang lalu. Kok bisa? Ya bisa. Ternyata memang 100 yang kita injak ini itu sudah 200 juta tahun yang lalu sebenarnya. Karena kita nggak ada yang tahu kan. Kebetulan saya sekolah di geologi jadi tahu. Bisa yang tahu pasti umur segitu. Nah disitulah batu itu ada mineral-mineralnya. Nah mineral-mineral ini yang memiliki sifat radioaktif itu diambil, dilakukan dating, dianalisa, keluarlah umur absolut. Lah absolutnya menyatakan 200 juta tahun yang lalu. Biar berapa umur? Buminya duluan, Allah Ta'ala sudah menyebutkan itu. Di Jawa itu paling tua 120 sampai 150 juta tahun yang lalu. Meratus dulu itu bentuk, berarti orang hidup di sini dulu. Jawa itu belum jadi daratan. Ya toh? Nah, gua yang bangkai, ya sebawahnya itu. Kalau Bapak Ibu tahu, namanya goa liang. Di batu yang putih itu adalah batu gabbing. Percaya kan kalau di batu gabbing karena putih, ya kan? Tapi Bapak juga harus tahu ini asal usulnya dari mana. Ini fungsi geopark itu. Ternyata ini dulu adalah endapan laut. Loh kok bisa tahu? Ini orang berusaha membawa lot. Bapak nanti kalau punya lot Solo Worto itu, ya toh, Bapak pastikan dekatkan dengan itu pembesar. Itu nanti di situ akan muncul seperti keran, seperti keran banyak itu usul itu. Foramen bulat-bulat kalau pakai mikroskop kelihatan Pak. Artinya apa? Ini merupakan kumpulan dari fosil-fosil laut. Nah, keran itu tidak ada yang ada di sungai itu di rawa, itu nggak ada. Bapak nanti coba cari di itu ada keran. Hasil penelitian memang tidak pernah ada di rawa, di danau, keran semacam itu. Adanya ada di laut. Nah sekarang tingginya sudah 500 meter di atas permukaan laut. Dulu merupakan laut, buktinya ada. Bapak Ibu yang nggak sekolah tentang geologi, kita kasih tahu ini buktinya ini. Sehingga pengunjung yang datang itu Bapak ceritain ini, akhirnya percaya. Bapak bawa alat, coba tempelin. Oh iya ya, seperti bulat-bulat, lah ini keran. Oh iya ini apa ini foraminifera pakai mikroskop itu. Nah, kok sekarang berada di tinggian sana gitu. Kita naik aja capek gitu. Nah itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga bunga bangkai. Itu biasa kalau bunga bangkai atau kayak bangkai, cok besar sekali ketika itu.
Nah ini juga bisa tumbuh, ada bunga ini kan karena setelah ada bumi tadi muncul di permukaan. Oke, ya jadi perpaduan ini merupakan satu kawasan ini menjadi geopark. Lanjut. Nah, sebaran geopark ternyata di Indonesia itu jauh lebih sedikit dibanding Cina. Di dunia itu kalau nggak salah 40 geopark internasional UNESCO Global Geopark. Nah kita itu warnanya kuning, artinya apa? Kuning itu masih skalanya nasional. Yang merah itu sudah internasional. Yang paling atas kiri itu di Sumatera Utara, Danau Toba, namanya Caldera Toba. Baru tahun 2020 kemarin dinobatkan sebagai geopark internasional. 4 tahun memperjuangkan itu nggak goal. Akhirnya baru goal 2020. Kenapa disebut? Anehnya apa di sana? Caldera itu merupakan produk gunung api yang meletus. Seperti apa namanya? Bisul itu. Kalau meletus itu kan lubang. Dan lubangnya itu terluas di dunia. Luas banget jadi Danau Toba ini. Keunikan uniknya itu menjadi internasional. Yang di bawahnya nomor 1 itu Ciletuh, Jawa Barat. Ciletuh itu tahun 2019. Saya pernah ke sana. Kemudian nomor 2 itu di Yogyakarta, Gunung Sewu. Jadi nanti Pak Kabit, kalau Bapak perlu dibuat nanti ke Jogja sana, ke Gunung Sewu biar tahu. Yang dulu geopark sebelum ada geopark namanya Wonosari itu adalah daerah yang minus, yang ditanaminya hanya kacang tanah sama singkong pun setahun sekali, airnya juga susah. Nah, setelah di situ ada situs yang sangat berharga yang namanya Breksi itu, produk gunung api yang ternyata produk gunung api di situ itu merupakan tertebal dunia, sehingga bisa diterima sebagai global UNESCO. Setelah jadi geopark, satu geoset, satu destinasi itu pendapatannya itu udah miliaran. Asalnya itu cuma mencapai 100 juta itu ngalir, orang datang ada dak. Kami pernah ke sana itu bakal nyobain kita di sini. Sekarang itu jadi tempat kunjungan yang luar biasa. Yang namanya Goa Pinbel Ngelanggeran. Ya, Ngelanggeran itu gunung api Purba. Kan ada lagunya itu. Itu seperti itu. Itu setelah jadi geopark itu. Sekarang pendapatan miliaran per destinasi. Nah, itu. Kita nanti akan ke situ. Ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini Batur. Ini di Bali, Gunung Batur. Gunung Batur itu termasuk berskala internasional. Lalu nomor 4 ini Rinjani, Lombok. Jadi Rinjani kasusnya adalah ketika meletus gunung api, itu Eropa itu gelap. Sampai ke sana debunya itu. Nah, sampai sekarang banyak itu itu oleh peneliti geologi itu ada piroklastik hasil itu diteliti dari mana solusinya, dikira Cina. Didatangi ke Cina, didatangi ke Vietnam, didatangi ke Australia. Enggak ada yang cocok, ternyata cocoknya di Lombok. Makanya itu akhirnya dijadikan diterima sebagai geopark internasional. Sekarang kunjungannya luar biasa. Nah ini. Nah kita, ya oke. Nah ini yang di bawah ini kita perjuangkan tahun 2018 kita presentasi di komite di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Pegunungan Meratus terakhir mendaftar
Sudah anak bensin, yang lain itu sudah 3 tahun, 4 tahun mengajukan. Terus kita itu baru tahun itu bulan Mei kami melakukan penelitian dengan tim dari UPN. Kemudian kita ajukan, langsung disuruh presentasi, diterima. Langsung dilebaknya sebagai geopark nasional. Luar biasa. Orang nggak ada yang ngira. Jadi LSM itu marah sama saya. Nggak ngomong-ngomong dulu, nggak ngajak, tahu-tahu geopark nasional nanti dikuasai oleh pusat. Oh bukan. Kalau dana nasional bukan berarti dikuasai oleh Pak Presiden, tidak. Perlindungannya sampai ke Pak Presiden. Buktinya Pak Presiden mengeluarkan Perpres pengembangan destinasi pengembangan geopark. Artinya dilindungi. Siapa yang menikmati? Ya masyarakat lokal. Makanya mutunya adalah melestarikan bumi, muliakan bumi. Itu adalah meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Lokal, penjaga destinasi itu. Nah ini sertifikatnya kita terimakan di Bogor. Lanjut. Nah, ya ini mulai kita berbicara. Nah ini latar belakang Pegunungan Meratus, ya kan toh? Ini Bukit Langgara, arah Melbourne Kantawan, Bukit Kantawan. Ini adalah batu penting, tinggi juga ini. Dulu itu dilaut itu. Ya, lanjut. Nah, geopark, setiap geopark itu harus memiliki tema yang tidak boleh sama dengan geopark di dunia yang lain. Kalau ada sama pasti ini kalah. Buang, boleh. Misalnya temanya harus ada. Nah, temanya di tempat, kalau di mana tadi di Danau Toba tadi temanya itu adalah kaldera terluas di dunia. Kalau di Kepulauan Sewu itu adalah gunung api purba yang memiliki kedahsyatan dari peletusannya sehingga memiliki ketebalan piroklastiknya itu paling tebal. Nah di Meratus kami mengambil temanya itu adalah hamparan oviolit tertua di Indonesia. Jadi di Indonesia ini oviolit tertua di kita. Apa itu oviolit? Oviolit adalah dulu itu merupakan kita ini yang kita injak ini adalah merupakan lantai laut yang lebih di dalam lagi. Lantai laut yang ada di dalam lagi. Nah, oleh Ta'ala, kalau Bapak Ibu melihat di TV kan sering terjadi gunung api itu kan karena subduction. Ada yang satunya minum ke bawah, satunya munculan, ya kan? Kan gitu kan? Munculan di sini gunung api kan? Nah itu begitu. Pertama itu. Lalu yang kedua, pertama yang tangan kanan saya menunjang ke bawah, yang ini jungkit ke atas. Nah di sini terus dorong, akhirnya yang darat dengan darat nabrak menjadi Gunung Meratus, namanya collision. Nah anehnya di Meratus ini masih berlanjut. Pulau Sekutu, Pulau Laut numpang di atasnya lagi, namanya abduction. Ada 3 kejadian di sini. Di Jawa itu cuma 2, sama-sama oviolet, tapi cuma 2 kejadian. Di sini 3. Makanya ini salah satu kelebihan kita. Nah ini dikatakan, ini kita berbeda dengan di Karangsambung, Jawa Tengah. Itu juga ada oviolet, tapi nggak selengkap di kita, sama umurnya jauh kita lebih tua daripada mereka, jalurnya lain. Nah, roadmap geopark tahun 2018 kita jadikan geopark, kita bisa diterima sebagai geopark nasional. Terus berjalan sampai 2020 kemarin kita mau mengadakan semangat internasional mau maju ke habis. Oke, inilah saya kalau cerita kayak gini nggak ada habisnya Pak, karena ingin memberitahu saya sedang memberitahu. Nah, akhirnya tahun 2021 ini akan kami ajukan ke UNESCO. Saya minta dukungan dari Bapak-Bapak semua, doanya kita nanti kalau sudah ke UNESCO, Bapak Ibu nggak usah ribut-ribut membuat poster, membuat promosi, itu sudah otomatis promosinya dunia. Dan yang datang itu Bapak siap-siap aja harus benar bahasa Inggris.
menerima para tamu yang dari luar negeri, bisa menjelaskan. Pandu-pandu disiapkan, travelnya juga disiapkan, hotelnya disiapkan. Lanjut. Nah, lanjut lagi ya, ini rencana akan kita buat tulisan di Banjarbaru di Semak Banjarbaru, welcome 100 UNESCO Global Geolog kalau sudah kita diterima di UNESCO. Kalau belum ya nanti welcome to National Geopark. Nah, barangkali itulah yang kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi nggak apa-apa, ini bagian dari pemanasan aja dulu. Karena saya sering ya jadinya provokator seperti inilah supaya Bapak itu semangat nanti. Karena inilah kekayaan alam kita yang harus kita eksplorasi, bukan untuk ditambang, bukan untuk dibuang, bukan untuk dirusak, tapi kita lestarikan. Siap dong? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi tentang Welcome 100 tadi dari Bapak Ali. Sebelum kita menyambung dengan tanya jawab, akan ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas kita, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar kepada Bapak Haris Sultani Isra, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina yang saya hormati Bapak Ali dari Dinas SDM Provinsi. Mohon maaf Pak, saya kerap hubungan dan kegiatan di luar itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Ali pada hari ini bisa ada waktu mengisi materi yang berkaitan dengan sosialisasi pembentukan Dinas dan paket wisata di Kabupaten Banjar. Pertama-tama juga saya mengucapkan kepada para peserta yang pada hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi ini, baik itu dari pesertanya ada 40 orang berdasarkan Kopdarwis ada 14 orang, dari travel 1 orang. Ya, mungkin tahun yang akan datang bisa travel kita agak banyak di profesi. Karena travel di sini hanya 1 orang pesertanya. Terus kita wisata ada 2 orang, pemandu dan pendata ada 23 orang. Pada kegiatan hari ini saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berharap kepada bapak-bapak yang mengikuti acara kegiatan kita pada hari ini benar-benar mengikuti yang mana mungkin keterkaitan kita nanti di lapangan. Samping itu juga kita mengadakan kegiatan di Dinas Kebudayaan Pariwisata ini kalau tidak salah 2 hari lalu. Besok diadakan PKL yang saya dapat di lapangan. Tepatnya di Kecamatan Karangintang di objek wisata Tamiang dan Tamiang. Jadi saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti kegiatan pada hari ini, walaupun status kita masih dalam keadaan corona, tapi kita sudah mendapat izin dari instansi terkait. Kita sudah melaporkan yang mana ada praktek di lapangan. Jadi alhamdulillah dari gugus diizinkan. Nah, catatan kita menyesuaikan nanti di lapangan, jaga jarak. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini sampai besok mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.